Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam channel Mengenal Alkitab. Saat ini kita akan membahas satu topik pembahasan yang sangat menarik, yaitu tentang menjawab pertanyaan yang sebenarnya tidak mungkin bisa terjawab oleh siapapun. Orang yang sepintar Albert Einstein, Isaac Newton sekalipun tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini. Dan topik ini, pembahasan ini saya ambil di dalam Daniel pasalnya yang kedua. Jadi kita secara khusus akan melakukan pendalaman Alkitab ya, dengan metode eksposisi dan juga eksegesis dari Daniel pasal 2. Mari kita lihat jalan cerita dari Daniel pasal 2. Secara garis besar, Daniel pasal 2 menceritakan tentang Daniel dan ketiga teman-temannya, begitu juga dengan semua orang bijaksana yang ada di kerajaan Babel, menghadapi satu tantangan yang sangat berat, ya, suatu tantangan yang sangat berat dalam kerja mereka, yaitu mereka harus menjawab pertanyaan Raja Nebukadnezar. Dan pertanyaan itu pertanyaan yang paling sulit yang pernah diajukan dalam sejarah hidup umat manusia. Dan menurut saya tidak ada satupun orang yang sebenarnya bisa menjawab itu. Biarpun mereka menggunakan teknologi yang canggih sekalipun, mereka tidak akan pernah menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Nah, singkat cerita, di tahun kedua pemerintahan Raja Nebukadnezar, Raja bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia melihat sesuatu yang membuat dia menjadi gelisah, yang membuat dia tidak dapat tidur. Kemudian dia memanggil semua orang-orang berilmu. Ayat 2, Daniel pasal 2 ayat 2 mengatakan, lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpi itu. Kemudian singkat cerita mereka datang. Tapi dalam momen ini Daniel bersama dengan ketiga temannya tidak hadir. Kemudian Raja berkata, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi tersebut. Jadi waktu dia kata aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi tersebut, mungkin dia lupa tentang mimpinya, atau mungkin dia ingat tetapi dia tidak mau menceritakan kepada mereka. Ya, kemudian orang-orang yang berkumpul ini, orang-orang yang bijaksana ini, mereka yang dianggap pintar oleh raja, mereka bilang, oke raja, kalau gitu, tolong beritahukan kepada kami apa mimpi raja, supaya kami bisa beritahukan maknanya. Nah, ayat 5 mengatakan bahwa saya sudah ambil keputusan. Raja mengatakan bahwa saya memutuskan supaya kamu memberitahukan kepada saya mimpi dengan maknanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, bayangkan ya. Raja bertanya, saya mimpi apa tadi malam dan apa maknanya? Ini pertanyaan dari saya. Inilah pertanyaan yang paling sulit menurut saya yang pernah diajukan oleh manusia. Dan menurut saya tidak mungkin bisa dijawab. Karena kita tahu bahwa mimpi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh siapapun selain orang yang bermimpi. Sesuatu yang tidak bisa diraba, dipegang, itu abstrak. Ya. Dan bahkan mimpi itu terjadi di alam bawah sadar manusia. Akhirnya para kasdim ini menjawab lagi. Ya, dia katakan begini, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuanku Raja, dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Akhirnya para kasdim sadar bahwa ini pertanyaan yang sulit, tidak ada manusia yang bisa jawab. Ya, dan mungkin dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia bisa jawab itu. Saya kira ini juga fakta ya tentang mimpi. Siapa yang bisa mengetahui seseorang mimpi apa? Ya, tidak mungkin bisa diketahui. Dan apalagi untuk menjelaskan apa maknanya, tidak mungkin bisa diketahui. Ya, akhirnya raja menjadi marah dan kemudian dia mengeluarkan satu titah atau perintah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ya, nah, ketika titah itu dikeluarkan,
Maka Daniel juga termasuk golongan orang bijaksana, mereka juga terancam akan dibunuh. Dia dan bersama dengan ketiga temannya, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka juga terancam dibunuh, karena mereka termasuk dalam golongan orang bijaksana. Terus Daniel, akhirnya dia berlaku bijaksana, di mana dia langsung berjumpa kepada raja. Dia minta supaya raja, tolong berikan saya waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Tindakan Daniel ini sebenarnya suatu tindakan yang berani. Kita tahu bahwa Raja Nebukadnezar, ya, dia adalah raja yang sebenarnya cukup jahat, cukup kejam. Kerajaan Babel pada saat itu adalah merupakan kerajaan terkuat, kerajaan yang paling jahat, dan kerajaan yang mempunyai wilayah kekuasaan yang sangat luas. Ya, wilayah kekuasaan mereka sangat luas dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Tapi bayangkan, kita sudah dikeluarkan, bahkan eksekutor sudah jalan untuk mengeksekusi orang-orang. Tetapi Daniel berani menghadap raja dan minta, raja, berikan waktu untuk saya memberitahukan makna itu. Ya. Kalau dia gagal, sudah tentu dia pasti akan dipenggal kepalanya. Dari ayat 18, ayat 17 dan ayat 18, Daniel beritahukan pada teman-temannya supaya mereka berdoa bersama-sama. Ayat 19, langsung maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Tuhan menyingkapkan rahasia yang tidak mungkin bisa diketahui oleh manusia. Pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab oleh manusia selama manusia ada. Ya. Tidak akan mungkin ada alat yang bisa mendeteksi, mengetahui seseorang mimpi apa, menjelaskan itu dengan tepat. Hanya Tuhan yang tahu. Dan makna rahasia itu diberitahukan kepada Daniel. Seharusnya Daniel bisa saja menjadi bangga, bisa saja menjadi sombong, karena dia dipakai Tuhan, tapi dia rendah hati bahwa itu bukan karena saya lebih pintar. Ya, dia sadar bahwa itu datangnya dari Tuhan. Begitu juga ketika dia mendapat hadiah dari raja, dia tidak mengambilnya untuk dirinya sendiri. Dia memberikan juga kepada teman-temannya, sehingga teman-temannya itu mendapat kedudukan yang sangat penting. Dan Daniel ini menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Ini terjadi di tahun kedua. Itu artinya mungkin di awal-awal pekerjaannya. Ya, di awal-awal ketika dia bekerja dengan raja, justru dia mendapat tantangan yang sangat berat, di mana nyawa yang menjadi ancamannya. Ketika mereka menghadapi masalah, ketika Daniel dia menghadapi masalah yang begitu berat, pertama-tama dia berlaku bijaksana. Di balik kebijaksanaannya itu, dia juga berani. Ya, dia berani karena dia yakin bahwa dia memiliki Tuhan yang maha besar di atas segala-galanya, dan dia beriman, dia percaya Tuhan pasti akan menolongnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Ya, dia bijaksana, dia berani, dan dia juga beriman. Kemudian yang keempat, apa yang dia lakukan? Dia berdoa bersama dengan tempat-tempatnya. Dan dia melakukan 4 hal ini, terjadi mujizat yang begitu luar biasa. Ya, pertanyaan yang tidak bisa dijawab menjadi bisa dijawab. Ancaman kematian dirubah menjadi keselamatan, bahkan berkat-berkat yang luar biasa. Ya, ada jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan karena 4 langkah yang dilakukan oleh Daniel. Dan Daniel ini menjadi berkat bagi dirinya sendiri, dia selamat, tidak dibunuh oleh raja. Ketiga temannya juga selamat, mereka mendapat juga kedudukan yang baik, dan semua orang bijaksana yang ada di wilayah Babel juga selamat. Dan yang lebih penting adalah Daniel menjadi berkat juga bagi Raja Nebukadnezar. Akhirnya raja itu bisa mengenal siapa itu Allah yang benar, siapa itu Allah yang berkuasa di atas segala Allah-Allah yang lain. Ketika raja mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, dia mengakui bahwa Allahnya yang mereka sembah, para Baal-Baal, para dewa-dewa yang mereka sembah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allahnya Daniel. Siapa Allahnya Daniel? Itu Elohim Israel. Ya, Yahweh, Allah yang disembah oleh Israel, Allah yang hidup, Allah yang benar. Akhirnya raja menjadi mengenal, dan dia juga mengakui, mempermuliakan Allah Israel. Ya, nanti dalam cerita berikutnya, ya, kita akan melihat sampai dengan Raja Nebukadnezar itu memerintahkan kepada semua orang yang ada di wilayah kekuasaannya juga menyembah Allahnya Daniel. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara, luar biasa apa yang Daniel lakukan. Ini berdampak bagi dirinya, bagi teman-teman sekerjanya yang seiman, berdampak bagi orang-orang bijaksana orang lain, berdampak bagi raja, pemimpin yang paling jahat, paling kejam, ya. Kemudian juga berdampak pada seluruh wilayah kerajaan.
Itu pelajaran yang dapat kita pelajari dari Daniel pasal 2 ini. Itu adalah hal yang mustahil bila itu dilakukan bersama dengan Tuhan Allah. Bagaimana dengan kita saat ini? Ketika menghadapi persoalan, tantangan yang berat di dunia kerja, di tempat pekerjaan, atau mungkin di lingkungan di mana kita berada, kita bisa melakukan apa yang Daniel lakukan. Kita bisa belajar dari Daniel. Pertama, jangan takut, ya, berlakulah bijaksana dengan melihat poin-poin yang mana yang harus dikerjakan, siapa yang harus ditemui, berlakulah bijaksana. Ya, mohon hikmat dari Tuhan agar bisa memiliki kebijaksanaan. Yang kedua, harus berani untuk melakukan sesuatu, berani untuk melakukan suatu terobosan, berani untuk melakukan satu langkah yang mungkin itulah risiko, seperti menjumpai pemimpin atau mengatakan yang sebenarnya, tetapi dibutuhkan keberanian. Yang ketiga, iman percaya bahwa Allah yang kita percaya itulah Allah yang lebih besar dari atas segala-galanya, Allah yang mengatasi segala Allah yang berkuasa, Allah yang mengangkat, memilih raja-raja. Artinya Allah yang menentukan segala sesuatu. Dia bisa merubah hati manusia, dia bisa membuat orang lain menjadi percaya kepada kita. Dan percaya, beriman. Hal yang ketiga, bahwa Tuhan ada di pihak kita. Dia sanggup melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang keempat, kita butuh orang lain untuk menjadi tim doa, untuk menjadi rekan yang bersama-sama bersehati, untuk berdoa, menyampaikan pergumulan kepada satu tujuan, yaitu Tuhan, ya, supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi tim doa, berdoa bersama dengan teman-teman. Bapak Ibu Saudari bisa mencari di tempat kerja orang-orang yang bisa berdoa bersama-sama menjadi tim doa untuk dapat mengatasi berbagai persoalan, ya, atau mengatasi permasalahan yang dihadapi. Carilah orang untuk berdoa bersama-sama. Kalau memang di tempat kerja tidak ada, mungkin di rumah ada, istri, suami, anak-anak bisa menjadi tim doa yang baik bagi kita. Teman-teman kerja yang lain, ya, atau orang-orang yang sama satu gereja, minta mereka, bolehkah kamu menjadi tim doa bagi saya? Saya ingin dibantu dalam hal berdoa. Atau ketika kita mempunyai pergumulan di tempat kerja, jangan sungkan untuk menceritakan kepada orang lain, sehingga mereka bisa mendoakan. Maksudnya orang lain yang satu hati, yang seiman, yang benar-benar mau berdoa, yang benar-benar mau berdoa, yang benar-benar mau mendoakan saudara. Nah, begitu juga saudara bisa menjadi tim doa bagi teman-teman yang lain. Lebih bagus kalau di dalam satu tempat kerja ada 3-4 orang percaya yang bersama-sama beriman ketika memiliki masalah, atau menjadi tim doa yang rutin untuk selalu mendoakan, ya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian, memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudari, terutama yang saat ini sedang berada di tempat kerja, yang mengalami banyak persoalan, yang mengalami banyak tantangan. Bapak Ibu Saudari bisa mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, bersikap dengan bijaksana, beriman, berani, dan memiliki tim doa. Tuhan pasti akan melakukan sesuatu yang besar. Dan memang sebelum itu juga harus diawali dengan komitmen untuk tidak menajiskan diri, komitmen untuk tidak berdosa, ya, tidak mengikuti cara-cara dunia seperti korupsi dan lain sebagainya, ya. Dan itu akan membuat Tuhan bekerja dengan lebih luar biasa lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.